Kenapa masjid dikatakan paling baik? Karena di dalamnya ada pengabdian, karena di dalamnya ada sholat, karena di dalamnya ada pendidikan, karena di dalamnya ada ketaatan. Sekarang pertanyaannya, kenapa pasar dikatakan tempat paling buruk? Karena di pasar, mohon maaf, bukan buruk pasarnya, tetapi banyak perilaku pedagangnya yang buruk. Apa perilakunya? Tipu menipu, ngapusi, ngurangi timbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuku sayur asem bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang lasem yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Siang hari ini cuacanya panas, tapi lihat ibu-ibu rasanya adem, tapi bohong. Tentunya rasa adem ini berangkat dari rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sama-sama merasakan jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta itu tandanya adalah bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Betul, Pak? Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya bersyukur saya bisa hadir di pasar. Saya ingat betul dengan satu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik negeri yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya, dan tempat dalam sebuah negeri yang paling dibenci oleh Allah itu pasarnya. Lah ini mau saya sampaikan, kenapa kok pasar? Lucunya, kalau memang tempat pasar dianggap buruk, kenapa masih ada pengajian? Artinya, saya ingin menyampaikan hadis ini supaya kita tidak salah pemahaman. Kenapa tempat yang dikatakan paling baik itu masjid, yang paling buruk itu pasar? Buktinya masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Saya punya prinsip, jangankan cuman pasar, lokalisasi klub malam, karaoke yang sekarang lagunya lagi trending, Mangku Purel, langsung hafal. Itu lagunya siapa? Kalau kamu tanya sama saya jawab. Kamu nanya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya prinsip, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, tapi seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Masjid dikatakan sebagai tempat yang paling baik, tapi faktanya banyak sandal hilang, betul?
Artinya yang ada maling itu tidak hanya pasarnya, tapi juga ada masjidnya. Makanya kemudian kalau Kanjeng Sunan Derajat di Lamongan tuh beliau mengatakan apa? Wene ono ageman marang wong Buddha, wene ono tongkat marang wong Buddha. Apa Gus Miftah pakai tongkat berarti Buddha? Iya mungkin. Makanya saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Ada janda di sini? Banyak. Kata. Biasanya janda itu sudah tua, jilbabnya pink. Jadi janda biasa. Oh pasal. Kenapa janda lebih suka walaupun sudah tua suka pakai jilbab pink? Karena pengen menampakkan kemalunya. Makanya kalau bapak lihat ibu-ibu semuanya kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Kalau memang pasar itu dikatakan sebagai tempat yang paling buruk, kenapa Nabi Muhammad juga main ke pasar? Bahkan bapak ibu mohon maaf, 9 dari jalan rezeki itu adalah perdagangan. Artinya apa? Sebenarnya berdagang itu profesi yang mulia. Tapi kenapa kemudian masjid dikatakan paling baik? Masjid dikatakan paling baik bukan karena fisik bangunannya, tapi aktivitas ketaatan yang ada di dalamnya. Kenapa masjid dikatakan paling baik? Karena di dalamnya ada pengabdian, karena di dalamnya ada sholat, karena di dalamnya ada pendidikan, karena di dalamnya ada ketaatan. Sekarang pertanyaannya, kenapa pasar dikatakan tempat paling buruk? Karena di pasar, mohon maaf, bukan buruk pasarnya, tetapi banyak perilaku pedagangnya yang buruk. Apa perilakunya? Tipu menipu, ngapusi, ngurangi timbangan. Ada yang seperti itu? Aktivitas riba, bank plecet, pinjaman online. Ada yang seperti itu? Artinya berarti buruknya pasar itu bukan karena tempatnya, tetapi karena perilakunya yang menyimpang. Betul? Makanya saya berhusnudon, jangan-jangan pasar Lasem dibuat pengajian supaya ngandani menungso sing model ngoten niku. Nggih napa mboten? Kalau kemudian dikatakan pasar yang paling buruk, mohon maaf, Kanjeng Nabi itu juga pedagang. Makanya umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah menjadi miliarder. Samene sing umurnya 20 tahun coba lihat. Yang ini umurnya 25 tahun siapa? Gue 20 tahun. Mosok raimu tuh biang. Bapak umurnya berapa Pak? 60 ya, 3 tahun lagi Pak. Tiga tahun lagi sama dengan Kanjeng Nabi. Saya tidak mengatakan mati loh Pak, 3 tahun lagi. Kayaknya melu-melu nganggo kacamata ireng Pak. Malah kayak tukang ngelas. Kalau aku pakai kacamata hitam kan aku ganteng. Langsung dicopot. Lah kowe kayak tukang ngelas, kayak tukang pijet. Jadi ini lenewu. Kalau kemudian posisi kita sebagai pedagang di pasar, tentunya yang kita contoh adalah ketika Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Makanya mohon izin Bapak Ibu, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi tugasnya kiai itu apa? Ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu sebagian besar hidupnya juga dihabiskan sebagai pedagang.
Kanjeng Nabi itu jadi Nabi hanya 23 tahun. Dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. Tapi Kanjeng Nabi jadi pedagang berapa tahun, Bu? 25 tahun. Berarti apa? Kanjeng Nabi lebih lama jadi pedagangnya dibandingkan jadi nabinya. Makanya mohon maaf, idealnya kiai itu Pak, kiai itu idealnya kaya dulu baru jadi kiai. Contohnya siapa yang kaya baru jadi kiai? Mbah Maksum Lasem itu dulu kaya baru jadi kiai. Jadi pejabat juga sama Pak, idealnya kaya dulu baru jadi pejabat, bukan jadi pejabat baru kaya. Setiap budi rungokno aku pengen. Kok kayaknya kamu benci banget sama Pak Budi. Jadi gila wakola, Mbak Yai Maksum itu sebelum jadi kiai itu sudah kaya, sudah menjadi pedagang yang sukses, uangnya banyak, baru diperintahkan oleh kiainya untuk masjid pondok pesantren. Nah, makanya saya itu bersyukur. Bersyukurnya di mana? Sebelum saya dikenal orang, saya sudah lumayan kaya. Aku wis duit ada ake. Dulu Pak ceritanya, pas saya mau bangun masjid sama bangun rumah, rencana saya pengen bangun masjid dulu Bu. Tapi sama bapak saya ditegur. Bapak saya itu orang Ponorogo tapi tinggal di Lampung. Makanya saya lahirnya di Lampung. Miftah Maulana Habibur Rahman, anak dari Bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak lagi namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari. Saya sampai Muhammad Besari nomor 9. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhunan Pramwirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Oh. Jadi kalau dari Prabu Brawijoyo saya urutan 18. Walaupun saya jarang ngomong nasab, karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Jadi lagu nanti nasab apik santai ini. Kelawan hadromu, sholawatmu bendino, muga-muga anak putumu dadi wong gede kabeh. Tenan nih. Lalu takoni kalau calon mertuamu, nak pekerjaanmu apa? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Insya Allah besok bus sudah mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Ning ya kuwi aku ning surga kalau berbeda dari awakmu hadroan kok. Lumayan loh nyawang kiai kelon. Kayak azab. Sana keprokolan ratu koni. Monggo Bu, yang anak lemu. Nek ojo lemu-lemu kaya kowe. Nek rumah sakit yo ono penelitian li. Lah wong lanang wetenge gede biasanya manunge cilik. Paling dibuka isini mau kayak pending. Selalu ala Nabi Muhammad. Zaman saya mau bangun masjid dulu, bapak saya bilang begini sama saya, Le, ojo bangun masjid dhisik. Ya napa, Pak? Kowe bangun omah dhisik. Kalau kaget, Pak. Kenapa justru bapak saya merintah saya untuk bangun rumah baru masjid? Ternyata alasannya sederhana nih. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah itu berpotensi jadi fitnah. Fitnahnya apa? Gara-gara bangun masjid Miftah oleh turan semen iso nggih bangun omah. Tapi kalau saya bangun omah dulu baru masjid, orang nggak akan curiga. Oh lumrah Miftah kayak wis duwe omah kok baru bangun masjid. Mila kalau mbiyen omah kula dadekke sing apik dhisik,
baru gawe pondok. Orang gawe pondok dhisik baru gawe omah. Karena pikirannya waktu itu adalah kalau saya bangun pondok baru bangun rumah, orang akan mengatakan Miftah itu memanfaatkan pondok untuk kepentingan pribadi, bisa bangun rumah. Ngono le. Padha aku biyen dilamar karo kiai gede dipek mantu, aku nolak. Ling, kowe tapek dadi mantuku yo, aku mau le. Soalnya aku khawatir lah moro tuaku wong gede, begitu aku gede orang akan mengatakan melumrah Miftah kayak dadi wong gede, wong duwe moro tua gede. Tapi lah kalau reso gede, wong bakal ngerasani gobloke Miftah, moro tuane gede kok mantune ora iso gede. Mila zaman itu kula ndonga, ya Allah kula golek moro tua sing biasa-biasa mawon, bila perlu sing gampang tak apusi. Amin. Dan kabul Pak, moro tuaku gampang tak apusi. Wong kula kelingan moro tua kula takon, kowe wani nglamar anakku kelebihanmu apa? Kula jawab, Pak, kelebihan kula hanya satu, kekurangan saya juga hanya satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu apa? Enggak punya kelebihan, modar ya aku. Bulet Pak, wong urip yo bulet kok Pak. Nah, maksud kula napa? Ibu bapak, jadikan wasilah perdagangan ini menggapai ridho Allah. Caranya bagaimana? Berdagang ala Rasulullah. Jadi jenengan rasa isin dari berdagang. Jangan kemudian ketika pasar dikatakan sebagai tempat terburuk, jenengan isen jadi bakul. Sing kudu isen niku pedagang sing gaweane ngapusi. Nggih napa mboten Bu? Pedagang sing goroh, sing seneng ngurangi timbangan, sing barang bosok diarani api. Awene contoh ilustrasi sing paling gampang. Pun kono ya ono wong to. Apa Bu? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya itu baru masa penyembuhan habis sakit Bu, malah kon ngadeg. Sebentar lagi Bu ya. Butuh persiapan. Nanti insya Allah saya berdiri tepat jam 7 malam ya. Tadi malam saja saya masih sakit. Nah ini kan alhamdulillah merodok mulai sehat. Apa Bu? Bagi infak mong saya Bu, cerewet ngatur-ngatur. Kalau cerita nih supaya lu hati-hati jadi pedagang. Ono cerita Pak, dengan pasti tenang ini. Kalungnya ya Allah, pokoknya jimat sama Samsudin nih. Tenang. Pak Siti namanya Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu. Ada cerita nih, tak cerita nih. Kula bar cerita niki tak dongake muga-muga pedagang pasar Lasem selamat kabeh. Amin. Ana cerita. Enten kiai niku satu saat beliau meninggal dunia. Tangga teparo para jamaah santri kabeh ngrasani mesti kiai iki mlebu surga. Soale napa? Amale oke. Jamaahe oke. Santrine oke. Bojone Kalau dari Kelingan ngaji dan kafe Bali 2 bulan yang lalu, ono purel janda tanya sama saya begini, Bah, apa hukumnya mencintai suami orang? Iya. Abang, salahnya abang. Apa Bu? Salam. Sound sistemnya kobong. Salam. Soundnya kobong.
Ya maklum son murahan. Son, konsep lagi lah son. Itulah mas, bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujudin. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Bisa dandan lagu. Mas, bawa kipasnya jok di mas, panas banget mas. Alhamdulillah. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Pak Mahmud Abbas minta siir. Mau meneh. Oh, apa bedanya? Apa? Kopi kopi panas. Apa promosi? Acara ini disponsori oleh Mbah Wolasem. Ini wongnya Mbah Wol. Wah. Oh. Ya Allah lemu nih. Sawah kawatan kabeh kayu. Pasar Lasem ngundang Gus Miftah, Pak Abbas lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Ndi kok ilang wong iki mau? Ndi to wong iki? Mas. Kan dia. Kopi sing panas rasa gula. Ibu-ibu belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Terus kita harus ngopi, karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Oh itu kira pengen ayu rasa putih-putih, ingat cantik syaratnya tidak harus putih tapi harus cewek, betul? Orang kaya rai nuyu, ini jadi rai apa papan karambol. Coba kalau wacake Sarai An-Nawawi ala Sahih Muslim yang berkaitan kali pasar nih. Nopo kok pasar diarani nggon sing elek? Lah nopo mesti diarani wong apik? Niki kula wacake jenengan simak, lah mungkin dibahas piye carane urip ning pasar, rezekine iso oke, keluargane iso bener, kabeh iso munggah kaji. Amin. Kula niku cita-citane mung siji, pengen kaya Mbah Maimun ben taun munggah kaji. Alhamdulillah sampai hari ini masih terlaksana. Moga-moga seterusnya. Maka Bapak Ibu pasar pasar lah kaki. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk haji dan umroh. Pulang rampung jangan. Wih apa meneh? Mau boleh cangkir liat nih cocok. Bedane mung siji sedekane telu iki maksudnya. Cepet tak, Mbah. Oh, biarutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha li'annaha buyutut ta'at wa asasuha ala taqwa. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha li'annaha maqalul ghish wal khida' wal riba wal aimanil kadibah wa ikhlafil wa'di wal i'radi an dzikrillah wa ghairi dzalika mimma fi makna. Iki dijelaskan mriki kali Imam Nawawi. Napa masjid diarani kon sing paling apik, pasar diarani kon sing paling elek. Ini disimak, jenengan dari wong pasar harus tersinggung. Kalau saya memahami bahwa ini mabum mukhalafahnya
bagaimana orang Lasem tertantang menjadikan Lasem sebagai pasar terbaik. Amin. Bola pasar api tahu Pak Ganjar, Pak Ganjar wargamu ke api pasare. Sapa ketua nih? Abbas. Piye Gus, manuke cilik. Abbas mana? Kita doakan Pak Abbas panjang umur, amin. Jadi wong sak dunya mati Pak Abbas urip dhewe, amin. Sapa sing mendem, Pak? Ya wis tak dongake panjang umur ra gelem dongake Pak Abbas mlebu surga dhisik dhewe, amin. Mangkat bar salat ngasar, amin. Kalungmu gitu ya Allah. Ini kalungnya harus jimatnya apa Abbas? Oh mbak dengan kok. Nah tanggung kulon itu sing biasa nganggu kalung biasanya kiri. Kiri lebih surga ya. Kiri Ashabul Kahfi. Jadi lah ibu-ibu dihapusi kancane dhewe niku biasa mawon. Wong Kanjeng Nabi mawon kata sing ngapusi kancane dhewe. Kayak Abdullah bin Ubay, bilang ngakunya muslim. Tapi kalau di belakang Kanjeng Nabi menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Akhirnya mati dalam keadaan munafik. Hati-hati kan mau munafik. Ya orang bocah-bocah gitu. Tuku bawang gak merica. Wis kepacut sayang ditikung karo kanca. Aku saya Gus ngono. Aku kaget. Kamu sama? Juga biangan. Azizun Naim. Tapi wajahnya tidak seindah namanya. Terima kasih Mas Aziz. Aziz ya kita wajah. Oh perkasa, uang kok ingah ini. Mas Aziz pendadak bojo. Jadi kau mulai pengajian Aziz bojone matang meneh. Kita nikmati kopinya mbawo. Jangan nak ngene kopi aja klepet-klepet ini kok Aziz. Sing rapi lho. Pas lama tumpah orang ini mosok kopine klepet-klepet kaya Aziz. Niki donga sing biasa kula waca sing dijasake guru kula. Lah kula ngombe kopi, ngombe banyu putih men dadi obat, diwaca bareng-bareng. Jadi ibu lak makan teng pasar nggo banyu putih, dibuka donga iki. Sing nggo banyu putih mangbuka, diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Niku artinya ya Allah mugi panjenengan dadosaken toya menika dados obat kagem pinten-pinten penyakit, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niku anake mangkat sekolah gawake banyu jenengan meresanten macake sing bakul santen bakul klopo diwacake niku men dadi obat. Umpama waktu rada longgar bar maca donga niku diwacake Fatihah. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah niku ampuh ana kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung ngadeg. Ayo ta. Oh tenan. Niku ibu-ibu anaknya makan sekolah wacake niku meresanten wacake niku. Insyaallah dadi obat. Amin. Amin. Bener wacake niku menjadi pejabat orang korupsi ya. Qauluhu Abul bilad ilallahi masajidua. Kenapa dikatakan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid? Jawabannya ini li'annaha buyutut ta'ah, karena masjid merupakan tempat ketaatan. Bilang dengan persani wong mlebu masjid niku mesti pingin ibadah, inginnya iktikaf, inginnya sholat. Berarti nopo? Sak sibuke wong pasar Lasem nyuwun sewu wancine agam teko
tulung aktivitasnya ditinggal. Bapak Ibu kula cerita, beberapa kali saya umroh, saya haji ini nyuwun sewu. Saya sering datang ke pedagang-pedagang di daerah Madinah. Oh, tak dongake jenengan kabeh sok mangkat ziarah Makkah Madinah. Urung duit pokoknya amin dhisik. Pokoknya jenengan duit minimal 100.000 mang tabung ning bank. Niate buka tabungan haji. Begitu jenengan bayar 100.000, jenengan pun pikantuk buku tabungan haji. Rupane ijo, ono tulisannya labbaik Allahumma labbaik, ono gambare unta. Lumayan, bayar 100.000 nyawang gambar unta. Mungkin bulan jenengan tabung minimal 100.000. Umpamanya kayak Azizun Naim Riwong. Gelala urung lunas, urung iso mangkat, ajis wis mati, ora apa-apa jis. Sing dipersani kalau Allah bukan berangkat hajinya, tapi niat dan prosesnya. Begitu mati, ajis takoni karo Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Ajis langsung jawab, "Kamu nanya." Kamu bukan bertanya. Iya bukan kamu Jis. Jawaban Ajis, kowe sholat. Nggih Gusti, kula sholat. Ajis, kowe poso. Kula poso. Ajis, kowe ngaji. Gaweke kopi. Ajis, sedekah 1.000. Terakhir Ajis takoni, Azizun Naim, kamu berangkat haji apa enggak? Jawab Ajis, boten malaikat. Malaikat itu lama takon, "Lah ngapa ora mangkat kaji?" Jawab Ajis, "Ya salahmu malaikat, ngapa urung mangkat kok wis pateni." Nah, siswa sing jabut ta? Kaji ini NU ya. Sing kaji ini NU tak dongake mlebu surga. Kaji ini. Niki rahasia hebatnya orang Madinah. Muga-muga wong Pasar Lasem ketularan akhlak yang Madinah. Setiap kali ada dikumandangkan jenengan persani, bakul-bakul, toko, pedagang, hotel, apapun aktivitas semuanya mandek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Madinah niku kabeh mandek, sing dodolan tutup, sing duwe toko tutup, hotel tutup. Lah, kula iseng takon kali wong Madinah, "Pak, kenapa setiap kali mendengar adzan semuanya tutup?" Apa jawaban orang Madinah? "Kami malu ketika ada panggilan Allah melalui suara adzan, suara muadzin, kami masih melakukan aktivitas dunia. Maka kami tinggalkan semua perdagangan. Untuk apa? Untuk mendatangi suara adzan, untuk mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah." Niku sing bedake wong Madinah kali tiyang Pasar Lasem. Wancine dodol rame, pembeline akeh, krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu Pasar Lasem jawabane napa? Adzan meneh. Wong iya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Halo, wis tuwa jilbabe pink, menjijikan yo. Sing jilbabe ijo insyaallah luwih parah. Tak ada lihat, gue sudah di Mekah karo di Madinah. Senajan to Mekah kuwi ana Masjidil Haram, Madinah ana makame Kanjeng Nabi. Lan jenengan tindak teng Mekah kali teng Madinah. Sing misal mangkat kaji napa umroh kula takoni. Kira-kira jenengan luwih ayem teng Mekah napa teng Madinah? Jawabane mesti Madinah. Akhlake wong Madinah ku apik-apik. Wong Madinah ku wonge nyuwun sewu nyenengke grapiak, maka namanya Madinah Madani. Kanjeng Nabi lahir di Mekah, dikuyo-kuyo ning Mekah. Kanjeng Nabi dereng dugi Madinah, orang Madinah sudah banyak yang beragama Islam. Makanya begitu Kanjeng Nabi teko disambut dengan luar biasa. Tola al-badru alaina. Lah, kula niku nyritani, wong-wong Madinah niku saben adzan kalimat pertama Allahu Akbar, wong tuku niku langsung ditolak. Mas, nanti dulu ya.
nunggu selesai adzan, nunggu selesai sholat, baru kami buka lagi. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam hadis qudsi, idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Dan barang siapa benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Wong pasar ngasem tak kanan. Yo wis aku ngaget ora apa-apa. Di sebelah sana. Ya Allah rondone. Aku ki nembe arepe mari tengeng. Kon ngene tengeng meneh dulu. Nek pengajian ki urut menunggu ning ngarep. Wong kan sanggondon pengajian ku undang-undangnya apa nih? An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ibadah. Kowe ngapa meneh? Ngatur ya. Sangat langsung nganteng lho. Dan ngatur siapa sih? Tapi saya yakin Pak Abbas ini orang baik, betul? Saya berwasiat kepada Bapak Ibu Pasar Ngasem, tolong Pak Abbas jangan dikubur sebelum mati. Ini sing tidak pondok siapa Pak Abbas? Oh jenengan tidak pondok apa? Oh sing ngetek segone pondoknya lho kowe. Manten nuwun Pak Abbas. Jadi nuwun sewu. Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah ketaatan. Lah, berarti nopo? Aktivitas wong pasar Lasem kudu diimbangi karo tindake ke masjid. Itulah kemudian manifestasi dari firman Allah, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Akhirate kecanda, dunyane yo kecanda. Maka nyuwun sewu, saya seringkali protes dengan para dai yang berbicara tentang zuhud. Seolah-olah pemahaman zuhud itu apa? Tarkud dunya li ajril akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Niku salah. Ora perlu jadi pedagang, sing penting akhiratnya api, uripe selamat. Lah kula nyuwun sewu. Rugi dunya ora dadi apa-apa, sing penting akhiratnya mulya. Dunya sing ketok mata mawon uripmu rekoso, piye sesuk ning kono. Lah kula tak wale, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang, serasa mau mati ya Allah. Gimana badan? Mula butuh dagang. Lah artinya apa? Butuh keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Mila Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi sudah menjadi pedagang 25 tahun. Umur selawe tahun nih Kanjeng Nabi sugih. Wes sing lemu umurmu piro? Loh, umurnya ya lali. Oh, 28. Wes rabi apa dulu? Oh. Lah umur 28 tahun urung rabi berarti bid'ah ora. Bid'ah ora padha karo Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi niku umur selawe tahun wes sugih. Soalnya beliau mulai berdagang dari usia belasan tahun. Mila jenengan nyuwun sewu, duwe medsos, jangan malu untuk berdagang. Terus kita ya dodol apa? Dodol parfum. Saya punya brand parfum namanya Dekus. Loh, parfum kula namanya Dekus. Lah santriku kayak Pak Abbas, santriku gratis sih. Moro yo ora nggawa beras kok. Malah njaluk mangan kok. Mila kula dodolan. Ajis. Jis, lah pengen tuku parfum kuwi nih Andre iki.
tuku Jess. Orang nggak pakai kopi pahit, sangit. Bu, jangan malu jadi pedagang. Jangan malu posting jualanmu. Jangan malu posting daganganmu. Orang saya sih. Kanjeng Nabi sugih. Sampai sugih Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Usia 25 tahun beliau sudah menjadi miliarder. Loh. Sampai sugih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndonga niki. Mang teroke ndongane Kanjeng Nabi. Kersa napa mboten? Kersa. Sing jawab kersa kuwi goblok kudune purun. Wis salah. Kersa ki dienggo wong liya, lan dienggo awake dhewe. Purun. Sing jenenge basa ki mbasake wong liya ora mbasake awake dhewe. Jadi lah kula takoni kersa napa mboten jawabane? Purun. Kula purun jenengan kersa. Kalau salah li kamu ngomong rasa boso, kocak banter sowan nggonku. Gus kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Salajengipun monggo Gus Miftah matur. Goblok. Sing bener niku kula rawuh napa kula sowan? Kula sowan jenengan rawuh. Kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan ngendikan. Ngono Pak Budi. Kula mangan jenengan dahar, kula mulih jenengan kondur. Kula wong wedok iki basa karo bojomu, karo bojone kowe. Pak kowe wis mangan, wis. Lah bojo kula basa kali iki. Beb. Sampun dahar. Mlebu kamar aku yo ngono, bojoku nawani, "Beb, perotone pun siap." Apa kuwi kroto? Makan manuk. Kuwi. Lah mungkin Pak Abbas Guntur takoni bojone, "Mah, apakah krotonya sampun siap?" Kula aturi dongane Kanjeng Nabi kersa napa mboten? Teroke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'azumratil masakin. Ya Allah Gusti, saya mohon kepadamu, berikan saya kehidupan yang miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Mila rungokno dhisik. Mila Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere wong Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi sugih. Latihan pasar lasem ora usah ndonga njaluk kere. Wong rung ndonga mawon wis mandi. Wis kere. Saiki pertanyaane ngene lho, ngopo Kanjeng Nabi kok ndonga njaluk kere? Karena Nabi Muhammad khawatir kalau seumur hidupnya beliau kaya, umat akan melihat kekayaan itu hukumnya wajib. Mila Kanjeng Nabi njaluk kere supaya awake dhewe sing kere niki ora duwe impian berlebihan harus menjadi kaya. Padha karo Kanjeng Sunan Kalijaga ketika dia menjadi pencuri ketemu karo Sunan Bonang. Sunan Kalijaga njaluk emas karo Sunan Bonang nyuwun sewu napa? Aren didongake dadi emas. Sunan Kalijaga Raden Said waktu itu mengatakan apa? Ya wis rasa mau teruske, aku percaya karo awak. Umpama Sunan Kalijaga niku juga aren sing dadi emas. Sakniki wong pasar lasem kalau punya masalah keuangan mesti ndonga muga-muga arene dadi emas. Mila Kanjeng Nabi nolak. Ngono Pak Polisi. Mila Pak Polisi pangkatnya cilik ora apa-apa sing penting selamat daripada jenderal dipecat. Duitnya tidak apa-apa dan sing penting selamat. Senajan to cincinmu rapi kaya cincinku yo ora apa-apa. Ini batune batu nisan lho iki. Kuwi ndek cincin ra. Tak kayak gelem ra. Tak kayak gelem.
regane 100 juta itu. Kowe ngaku cincin ku tanganmu malah abuh. Kowe moro ke pondokku lak cincin watu kata. Kan loro pondok niku kuburan to. Banyak batu biji. Kalau kita dikritik, Gus, kok dari kiai ini ku sederhana mawon kayak Gus Baha. Wah, aku seneng banget karo Gus Baha. Gus Baha ini ku idola kula. Lah, napa kok Gus minta penampilannya mewah, Gus Baha sederhana? Soalnya kula kaya Gus Baha yo ora pantes. Soalnya kula teng Jakarta tuh ngajine karo sapa nih? Kalau artis-artis, karo selebritis. Jadi jangan delok. Artis-artis teng Jakarta niku lak rapi sing nasihati sapa? Gus Miftah, Anang Asanti, Gus Miftah, Atta Aurel, Gus Miftah, Debbie Sabrina, Gus Miftah, Ria Ricis, Gus Miftah, Via Valen, Gus Miftah, Yeni Inka, Gus Miftah, Lesti Kejora, kurang ajar mulai ada buyar sini. Pesan kula kali tiang lasem siji, rasa melu-melu kasus Lesti. Sing nglaporke bojone yo Lesti, sing dilaporke yo bojone Lesti, sing nyabut yo Lesti. Apa kok jenengan rumangsa diprank? Ya pun biasa-biasa mawon to. Wong Jawa ki aneh, sing nglakoni adem ayem, sing nonton kakean. Pak kula guyone mung siji ya, Bu. Hikmah dari kasus Lesti. Napa? Jadi perempuan jangan terlalu kurus. Gampang dibanting. Sing lemu langsung tepuk tangan. Pak Abbas bojomu lemu Pak Abbas. Wah, bojomu lemu nyenengke Pak Abbas. Mau kelone setengah jam sikilmu kram Pak Abbas. Saiki ngeten mawon. Aja ndonga njaluk kere kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere soalé sugih. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi pedagang sebaik-baiknya supaya awake dhewe dadi pedagang sukses, pedagang sugih. Buayane sing ngarep tuh, ngaku seragam batik. Ana tulisane rong lunas. Kayak malah ana tulisane sing lemu ya, NB dan balekno. Lah pripun carane Al-Qur'an supaya awake dhewe dadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dadi pedagang yo pedagang sing sugih. Lah kula critani. Selawatan dhisik.